Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada materi selanjutnya, masih dalam jenis ikan-ikan yang bertulang rawan. Nah, pada pekan ini kita akan membahas tentang produk-produk olahan makanan ya, yang dapat kita buat dari tubuhnya ikan pari dan ikan hiu ya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang produk-produk olahan juga, tetapi banyak ditujukan untuk farmasi dan juga untuk suplemen ya. Produk-produk ikan olahan ini bisa juga dibuat ya dari dendeng, bakso, sosis, dan abon ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di materi sebelumnya, ikan hiu dan ikan pari ini untuk industri-industri olahan makanan dan industri-industri farmasi itu kebanyakan diambil dari sirip ikan hiu, kemudian dari tulang rawannya, kemudian dari hatinya, sedangkan dagingnya biasanya dibuang kembali ya, karena memang daging ikan hiu dan daging ikan pari ini mengandung senyawa amonia yang tinggi sehingga berbau pesing ya saat diolah menjadi produk-produk makanan ya. Nah, biasanya Anda tahu juga bahwa untuk ikan yang kita temukan selama ini biasanya diolah hanya untuk makanan pendamping nasi ya, jadi lauk pauk ya. Jadi misalnya dipindang, digoreng, dipepes, digulai dan sebagainya. Tetapi karena ikan hiu dan ikan pari ini berbau pesing, itu jarang sekali yang membuat pindang atau membuat pepes karena ya bau pesing itu ya. Nah, sehingga untuk meminimalisir limbahnya yang dibuang ya oleh industri-industri ikan ya, jadi bisa juga dibuat untuk olahan-olahan atau diversifikasi seperti dendeng, bakso, sosis, dan abon ikan. Nah, kita lihat ini ikan hiu ya, merupakan anggota kelas Chondrites ini ya, yang bertulang rawan, yang juga termasuk ikan pari juga ya. Nah, keanekaragaman jenis hiu juga bervariasi tergantung dari kedalaman habitat dan kondisi geografisnya. Kelompok ikan hiu itu menempati habitat yang sangat luas ya, dan dapat ditemukan pada hampir semua tipe perairan ya. Kondisi hidrografi juga menjadi faktor penting dalam menentukan keragaman dan komoditas fauna hiu di dunia. Nah, ikan hiu ini memiliki strategi untuk menempatkan anak-anak hiu di tempat yang jauh dari hiu-hiu dewasa yang berukuran besar atau dari predator, dengan cara saat akan melahirkan, hiu betina biasanya memisahkan diri dari kelompoknya dan akan melahirkan anaknya. Jadi kita ketahui bahwa ikan hiu ini juga memakan anak-anaknya, tapi dengan feeling dari induknya itu, induknya akan pergi jauh ya untuk menghindarkan hiu dimakan oleh hiu-hiu dewasa. Nah, ikan pari ya itu juga bisa digunakan untuk olahan-olahan dari makanan-makanan yang kita sudah sebutkan tadi. Nah, di Indonesia itu beberapa jenis ikan pari, di antaranya adalah pari burung ya, Rhinopetra javanica, pari kelapa, Trigon sepen, pari kembang ya, ada Ampostistius kuhli ya. Kemudian pari kampret, Gymnura micrura,
pari totol, Himantura farnak, pari kekeh, Rhinobatus jitdensis, ya, dan pari ayam, Dasyatis 7. Nah, penelitian mengenai studi perbandingan komposisi jenis ikan pari berdasarkan 5 lokasi pendaratan utama di perairan Laut Jawa menunjukkan ikan pari terdiri dari 4 ordo, ya. Tadi materi sebelumnya sudah kita jelaskan juga. 9 famili, 16 genus, dan 42 jenis ikan, ya. Famili yang paling banyak diperoleh dari Diastidae yang mempunyai 80% dari seluruh hasil tangkapan pari. Komposisi jenis ikan pari di Laut Jawa dinominasi oleh Himantura gerardi sebanyak 4,45%. Kemudian disusul secara berurutan oleh Dasyatis kuhli sebesar 23,5%, Dasyatis zugei sebesar 8,30%, Himantura blackberry sebesar 7,11%, kemudian Aetoplateza zonura sebesar 6,38%, dan Himantura Jenkinsley sebesar 5,22%. Nah, ini dia produk-produk olahan, ya. Adalah dendeng ikan hiu dan ikan pari, ya. Bakso ikan hiu dan ikan pari, abon ikan hiu dan ikan pari, sosis ikan hiu dan ikan pari. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa tubuh ikan hiu dan ikan pari ini mengandung senyawa amonia yang tinggi dan berbau pesing. Nah, dengan mengolahnya berikut dengan bumbu-bumbu, ya, itu bisa menutupi bau dari bau pesingnya, ya. Kita tahu bahwa bau pesing ini juga bisa ditutupi dengan menambahkan asam, ya. Jadi biasanya untuk ibu-ibu rumah tangga, ya, menggunakan jeruk nipis atau lemon untuk mengurangi bau daripada tubuh ikan hiu dan ikan pari ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya membuat dendeng ikan pari ataupun ikan hiu, ya. Biasanya setelah disiangi, kemudian dilakukan pembelahan, ya, untuk membuang kotorannya, membuang sisa-sisa darah, ya. Jadi ini biasanya kita ambil dari nelayan-nelayan penangkap ikan yang sudah diambil siripnya, kemudian bagian badannya yang diambil, ya, kemudian dibelah, ya, menjadi 2, ya, kemudian disiang, dicuci, ya, kemudian dipotong kecil-kecil, ya, kemudian bukan dipotong, ya, tapi di fillet, ya, ditipiskan, ya, kemudian setelah itu ditambahkan bumbu-bumbu, ya, seperti gula merah, ketumbar, ya, garam, kemudian laos, ya. Laos ini juga untuk menghilangkan bau pesingnya, ya, seperti kemudian bawang putih, bawang merah, ya, garam, ya, kemudian juga asam jawa, ya. Nah, kemudian dimasak dengan air mendidih, ya. Kemudian setelah itu dilakukan penyaringan ikan untuk memisahkan dengan bumbu-bumbunya, ya. Lalu kembali direndam, ya, dalam bumbu-bumbu selama 10 jam, ya. Kemudian ditiriskan dan dijemur, kemudian dibolak-balik, ya. Nah, biasanya penjemuran ini dilakukan dengan sinar matahari atau pengeringan kadar airnya. Tetapi ada juga yang dapat dilakukan dengan dimasukkan ke dalam oven blower, ya, untuk pengeringan. Sebenarnya untuk pengeringan ikan ini lebih baik, ya, menggunakan oven karena menghindarkan dari debu dan juga dapat ditentukan waktu pengeringan dan juga suhunya, ya. Kalau dijemur di sinar matahari
biasanya tergantung dari cuaca. Ya, jadi kalau cuacanya panas ya, jadi setiap 4 jam sekali dibalik ya supaya pengeringannya merata. Ya, sedangkan kalau dengan oven, apalagi dengan oven blower ya, jadi kita bisa menggantung ikannya ya, sehingga fluktuasi atau penyebaran suhunya lebih merata ya, sehingga juga untuk menghemat waktu pengeringan ini juga bisa dilakukan, dan juga untuk men-setting suhunya ya. Nah, kalau dengan sinar matahari kita tidak bisa men-setting suhunya, tapi kalau dengan oven kita bisa men-setting suhunya. Untuk apa? Untuk mengurangi hilangnya senyawa-senyawa yang jika dengan suhu panas itu akan berkurang. Kita lihat untuk vitamin A, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ikan, terutama sekali ikan hiu dan ikan pari ini ya, karena mempunyai kandungan lemak yang juga tinggi, mempunyai kandungan vitamin-vitamin dan mineral, sehingga kalau kita pengeringannya terlalu tinggi suhunya, ini juga senyawa-senyawanya akan bisa tereduksi ya. Nah, setelah dijemur ya, kemudian diangkat, kemudian biasanya digoreng ya dalam minyak panas ya, sehingga kita dapat mengkonsumsi dendeng ikan pari dan dendeng ikan hiu. Nah, dendeng ikan hiu ini pengolahan menjadi dendeng salah satu usaha pengawetan ya. Kita bisa lihat, dan ini juga menjadi diversifikasi olahan ya. Mutu dendeng yang baik itu berasal dari bahan baku yang masih segar tentunya ya. Kemudian tentu saja dengan prosedur yang benar, baik itu mulai dari penyiangan, pencucian ya. Jadi karena kita ketahui bahwa ikan merupakan bahan yang sangat mudah rusak ya, terutama sekali oleh serangan mikroba, sehingga dalam proses pengolahan kita harus selalu membuat atau melakukan pengolahan di suhu yang dingin ya. Jadi kalau suhunya naik nanti akan ada mikroba yang menyerang. Nah, kemudian sosis. Nah, sosis ya seperti materi-materi yang lain ya tentang sosis ya, baik itu sosis daging, sosis ayam ya, itu sudah kita pelajari di kuliah teknologi daging ya. Nah, untuk sosis ikan ini tentu saja berbeda dari sosis daging ya. Kita ketahui bahwa sosis ini merupakan produk emulsi ya. Mengapa? Karena kita menyatukan antara lemak yang tidak larut air, kemudian protein, ada yang larut air dan ada yang tidak larut air, kemudian bahan-bahan pengisi lainnya ya. Bahan-bahan pengisi ini dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat tentunya, supaya bisa membentuk bodinya si sosis ya. Nah, karena sosis ini merupakan produk emulsi, kalau kita membuat sosis dari daging ya, karena daging juga mempunyai lemak ya, sehingga untuk mengemulsi ya, untuk menyatukan fase lemak, kemudian air dan juga bahan pengisi yang terdiri dari karbohidrat, tentu saja kita butuh emulsifier. Nah, yang menjadi emulsifier biasanya menggunakan senyawa-senyawa fosfolipida ya. Fosfolipida yang biasanya juga ada pada telur ya. Jadi makanya
dalam pembuatan sosis itu dibutuhkan telur supaya bisa sebagai emulsifier. Nah, ikan pari dan ikan hiu ya kita haluskan dengan blender, kemudian kita tambahkan air es ya. Air es ini bertujuan untuk yang pertama supaya pada saat kita memblendernya itu tidak naik suhunya, kemudian juga bisa sebagai menambah menjelkan protein myofibril ya, kemudian protein stroma ya. Ini kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu ya, tentu saja bumbu-bumbu penyedap ya, kemudian telur, kemudian bahan pengisinya ada tepung terigu, kemudian ada tepung sagu atau tepung tapioka bisa juga digunakan ya. Kemudian ditambahkan dan diadon ya menjadi satu adonan. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan cara memasukkan pada plastik es itu ya, yang plastik yang panjang ya sebagai casingnya ya. Dan setelah itu dipanaskan hingga mendidih ya, dan dibiarkan sebentar selama 15 menit setelah mendidih, dan dibuka plastiknya ya, karena plastiknya tidak boleh dimakan ya. Tetapi ada kalanya kalau kita bisa menyediakan casing yang edible, yang bisa dimakan ya, seperti cangkang atau usus dari anak sapi ya, itu juga bisa digunakan untuk pembuatan sosis dari ikan ini. Nah, tentu saja karena dengan bumbu ya, tentu saja bau pesing ini akan hilang. Nah, sosis ini akan memberikan tekstur ya produk yang diinginkan karena mempunyai kandungan protein myofibril tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian garam juga berfungsi untuk meningkatkan kelarutan ya, karena kita ketahui bahwa protein myofibril yang ada pada daging hanya dapat larut pada garam ya, larutan garam. Kemudian tentu saja produk ini dibentuk ya, memiliki bentuk yang panjang, bau yang khas, awet dan mengandung protein yang tinggi. Dan emulsifier tadi yang sudah kita bahas juga bisa digunakan adalah kuning telur ya, juga bahan pengisi tepung tapioka, kemudian bumbu-bumbu untuk menambah rasa ya. Nah, produk ini mempunyai daya simpan yang cukup lama, tetapi kita penyimpanannya di freezer ya, bisa mencapai 15 hari atau 2 minggu. Nah, bagaimana dengan pembuatan abon ikan ya? Kita ketahui bahwa abon juga biasanya dibuat dari daging sapi, daging ayam ya, bisa digunakan. Nah, tetapi karena ikan hiu dan ikan pari ini mempunyai struktur otot yang jaringan pengikatnya lebih banyak ya dibandingkan dengan jenis-jenis ikan yang lain. Kita ketahui bahwa ikan-ikan yang hidupnya di laut dalam, karena mereka ini harus berenang di laut yang dalam, kemudian juga tentu saja di laut yang dalam dengan suhu yang dingin, sehingga memicu atau menambah banyak tumbuhnya jaringan-jaringan pengikat ya. Nah, jaringan-jaringan pengikat pada daging ikan itu jika kita gunakan untuk pengolahan itu yang membuat tekstur menjadi seperti abon daging sapi. Nah, kita lihat kalau abon daging sapi itu kan serabut abonnya, serat-serat abonnya itu lebih kelihatan ya. Berbeda dengan kalau kita buat abon dari ikan kembung
dari ikan tenggiri atau dari ikan tuna itu teksturnya dan penampakannya itu dagingnya itu, abonnya itu halus-halus ya teksturnya. Jadi tidak seperti abon daging sapi. Nah, berbeda dengan kita kalau menggunakan daging ikan hiu dan ikan pari, ya, karena jaringan pengikatnya yang banyak, sehingga teksturnya nanti juga berserat, abonnya berserat lebih banyak ya dibandingkan dengan abon ikan kembung, ikan tenggiri dan ikan-ikan yang lainnya. Nah, caranya adalah ikan dikukus terlebih dahulu sampai matang, ya. Jadi sebenarnya bukan ditumbuk ya, tapi disuir-suir, ya. Jadi disuir-suir pakai garpu. Ada juga yang ditumbuk karena memang karena jaringan-jaringan ikatnya yang banyak tadi, jadi teksturnya juga keras ya. Jadi perlu ditumbuk dulu sehingga membentuk serat, membentuk serabut-serabut gitu. Lalu setelah itu baru ditambahkan bumbu-bumbu seperti laos ya, jahe, serai, kemudian bawang putih ya, kemudian garam, gula merah, ketumbar ya, dan bawang merah ya. Nah, setelah itu setelah dihaluskan bumbu-bumbunya kemudian ditambahkan, lalu digoreng dengan minyak ya. Kemudian di minyaknya ini yang digunakan ini sedikit ya, bukan menggoreng seperti kita menggoreng potongan-potongan ikan yang menjadi ikan goreng, bukan ya. Tapi digoreng yang dimaksud dengan minyak ini minyaknya sedikit ya. Jadi diaduk terus sampai serabut-serabut daging tadi itu kering ya, sampai berwarna coklat dan kering. Kemudian direbus, kemudian direbus lagi dengan suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit ya. Lalu direbusnya ini bukan direbus dengan air ya, dia dikukus ya supaya lebih lunak lagi ya. Lalu dipres ya, dipres, kemudian minyaknya tadi airnya ditiriskan ya, kemudian baru dikemas. Biasanya dengan pengemasan vakum itu lebih bertahan lama ya, karena kita tahu bahwa lemaknya yang tinggi ini akan menyebabkan jika kita mengemasnya tidak dengan vakum ini akan menjadi tengik ya, abonnya akan lebih cepat menjadi tengik. Nah, pengolahan menjadi abon ini dinilai sangat cocok ya menggunakan ikan hiu ataupun ikan pari. Kemudian abon merupakan suatu jenis makanan yang kering ya, berbentuk khas yang terbuat dari daging yang direbus dan disayat-sayat atau ditumbuk ya. Nah, abon ikan ini juga cocok untuk dikonsumsi sebagai pelengkap lauk pauk ya, atau makan dengan makan roti. Nah, kemudian selain dari itu bisa juga dibuat menjadi bakso ya. Nah, kita ketahui juga bahwa bakso selama ini ada bakso daging sapi, ada bakso daging ayam, dan juga ada bakso ikan ya. Tapi biasanya daging-daging ikan itu yang digunakan daging ikan biasa ya, ikan tenggiri dan ikan kembung dan lain-lainnya, atau ikan gabus ya. Nah, ini adalah ikan pari dan ikan hiu, dimasukkan dalam food processor ya untuk menghaluskan ya. Tentu ditambahkan tapioka sebagai bahan pengisinya dan bumbu-bumbu lainnya ya, seperti garam, merica, bawang putih, dan bumbu-bumbu penyedap ya. Nah, kemudian daging yang halus tadi ya dicetak dengan mesin pencetak atau juga bisa dicetak dengan sendok ya, direbus dengan suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian diangkat bakso dan ditiriskan, kemudian bisa dikemas. Dan mudah sekali ya membuat bakso, sama seperti kita membuat bakso daging sapi ataupun daging ayam. Nah, tentu saja bakso yang berbahan dasar daging ikan ini ditambahkan dengan tapioka sebagai bahan pengisi, kemudian berbentuk bulat dan tentu saja lebih halus ya teksturnya, dan lebih kompak, elastis dan kenyal ya. Pembuatan bakso dari ikan hiu dan ikan pari tentu saja untuk dapat menghilangkan bau urea atau amonia pada dagingnya ini, sebelumnya kita bisa merendamnya dengan
jeruk nipis ataupun lemon ya, untuk dapat menghilangkan bau-bau yang tidak sedap atau bau-bau urea daripada ikan pari dan ikan hiu ini. Nah, tadi juga di depan kita sudah melihat karakteristik ikan pari dan ikan hiu ini. Kelebihannya tentu saja memiliki kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tinggi ya. Komposisi asam lemak omega 3-nya juga lebih tinggi ya, yang bermanfaat untuk penyakit jantung, menurunkan kolesterol, dan menghambat terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan berperan dalam proses tumbuh kembang otak tentunya ya. Nah, tentu saja kekurangannya ya tadi itu, memiliki bau yang pesing ya, tentu saja tidak diminati oleh masyarakat ya. Nah, itu tadi bahwa bau pesing bisa dihilangkan dengan perendaman dengan garam, dengan jeruk nipis ya, sehingga baunya bisa lebih dikurangi ya, tapi dihilangkan juga tidak bisa semuanya. Nah, sekianlah untuk materi produk-produk olahan yang bisa dibuat dari ikan hiu dan ikan pari. Kita ketemu lagi nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.